Halo, Bu Katarina Budirsia. Halo, selamat siang Bu Naomi. Halo, selamat siang Bu Dirsia. Selamat sore ya kalau di sana ya, saya lupa mulu deh. Kalau beda jam. Apa kabarnya Bu Dirsia, Bu Katarina? Gimana kemarin weekendnya? Baik, Bu Katarina gimana Bu? baik Bu. Baik ya Bu ya. Sehat ya Bu Katarina Budirsia ya? Sehat, puji Tuhan. Selamat siang Mbak Ega. Halo siang, Mbak Nomi, Bu Dirsia, Ibu Katarina. Udah pada makan siang belum? Sudah nih katanya. Udah. Oke, lanjut Mbak Nomi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mega. Oke, Bu Dirsia, Bu Katarina, kira-kira ini udah pertemuan keberapa sih kita? Ada yang ngitung nggak, Bu? Katarina, Bu Dirsia. Lagi ngitung apa gimana nih, Bu? Ingat nggak, Bu? Udah hari keberapa kita mengadakan kegiatan training ini, Bu? 17 hari. 17 ya, Bu ya? Wah, mantap. Tiba-tiba udah 17 kegiatan aja nih kita ya dari pertengahan Desember ya, Bu ya, sampai sekarang udah di pertengahan Januari. Suara saya jelas kan ya, Bu ya? Tapi kameranya agak ngadet-ngadet ya. Kayak dari kemarin bermasalah. Jelas Mbak Nomi, tapi kameranya memang lagi error ya. Iya kayaknya ya dari kemarin. Ya udah deh. Oke, Bu Dirsia, Bu Katarina, untuk kegiatan hari ini masih dengan modul yang selling skill, masih sama dengan yang kemarin. Karena kan di awal kita sudah berbicara mengenai pre-approaching, kemudian approaching, yang ketiga lalu interview. Nah, mungkin saya ingin bertanya ke Bu Dirsia dan juga Bu Katarina, apakah sudah bertemu dengan orang yang baru Bu Katarina, Bu Dirsia untuk melakukan pre-approaching, approaching, dan juga interview? Yang sempat kemarin saya mention ada 20 orang pertama yang baru gitu, yang bisa Bu Dirsia, Bu Katarina lakukan dalam ini pre-approaching, approaching, dan juga interview. Ada nggak Bu Katrina, Bu Dirsia kira-kira? Mungkin weekend kemarin tiba-tiba bertemu dengan orang yang bisa diprospek gitu, Bu. Adakah? Atau belum? Yang baru belum Bu. Yang baru belum ya? Masih follow up yang lalu punya. Oke, tapi kalau misalkan yang kemarin Bu Dirsia, Bu Katarina katakan kan dalam melakukan pre-approaching-nya kan melalui ini surat ya Bu Katarina, Bu Dirsia ya. Nah itu dalam beberapa hari kemarin apakah ada yang baru atau masih belum Bu? Kalau yang kalau yang baru satu. Oh yang baru satu ya? Oh, dua. Baru Oh satu. Sudah dua. Ya. Berarti untuk follow up-nya seperti apa Bu? Apakah sudah Sudah kami follow up-nya melalui email tapi email? Email. tapi belum ada balasan. Oh belum ada balasan ya Bu ya. Berarti Ibu terakhir menghubunginya di hari apa itu Bu? Ada yang yang terakhir tadi pagi. Oh tadi pagi ya. Ya. Tadi pagi sudah baru follow up lagi ya Bu ya. Ya. Oke baik. Semoga ada kabar baik ya Bu ya setelah Ibu nanti follow up kembali untuk calon prospeknya. Amin ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya. Tapi jangan patah semangat ya Bu ya untuk mencoba dengan prospek-prospek yang lainnya yang mungkin nantinya bisa memperluas penjualan ataupun pemasaran Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Oke, tapi kalau misalkan latihan-latihan sendiri gitu atau dengan Bu Dirsia, ada nggak Bu kemarin-kemarin Bu? Atau masih latihannya di role play yang ada di training-training kemarin Bu?
Baru role play yang kemarin saja ya Bu ya berarti, Iya. atau ada latihan-latihan tersendiri sama Bu Dirsia? Ada yang baru Bu sama Bu Dirsia. Oh ada ya. Ya. Oke, baik deh. Nah, Bu Dirsia dan Bu Katarina, untuk hari ini kita masuk ke selling skill-nya yaitu handling and objection. Oke. Nah, sebelum masuk ke dalam materi yang selanjutnya atau selling skill yang selanjutnya, mungkin Bu Katarina, Bu Dirsia bisa mereview kembali dulu materi. Seperti biasa ya Bu Katarina, Bu Dirsia ya. Mukanya sudah tahu nih, kayaknya Mbak Naomi akan langsung review nih pasti kalau misalkan mau masuk materi selanjutnya. Oke, boleh ya Bu Katarina, Bu Dirsia ya, kira-kira apa sih yang Bu Dirsia dan Bu Katarina dapatkan ketika kemarin kita sudah belajar mengenai pre-approaching, approaching, dan juga interview. Terlebih yang interview ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya, karena di hari Jumat kemarin kita belajar mengenai interview tersebut. Oke, silahkan Bu Katarina atau Bu Dirsia. Mohon maaf sebelumnya ya kalau kamera saya agak ngadet-ngadet. Baik, kalau tujuan dari interview itu langkah awal untuk mengali kebutuhan nasabah atau kebutuhan calon customer supaya kita bisa memberikan solusi yang benar. Oke, berarti menggali kebutuhan ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya. Oke, kalau menurut Bu Dirsia ada lagi kah yang ingin Bu Dirsia, Bu Katarina, selain menggali kebutuhan, kira-kira seperti apa dalam melakukan interview yang baik dan benarnya seperti apa tuh Bu? Karena kan kemarin sudah ada ininya ya Bu ya, jenis-jenis dari pertanyaan, ada yang buat untuk di awal, di akhir, seperti itu. Sini kan interview adalah untuk mengali kebutuhan. Betul. Sebelum kita mengali kebutuhan, kita harus mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh calon nasabah. Dan tujuan dari mencari fakta dari Iya, fact finding, betul. Ya, fact finding itu adalah tujuannya adalah satu, menemukan dan mengerti kebutuhan dan keinginan dari calon nasabah. Yang kedua, merekam semua data pribadi dan keuangan. Betul. Dan yang ketiga adalah menunjukkan minat dan tekanan pada diri calon nasabah. Dan keuntungan dari pencarian fakta sendiri adalah yang pertama memudahkan presentasi karena ketika sudah mengetahui kebutuhan atau masalah calon nasabah, maka akan melancarkan sampai proses closing. Dan yang ketiga, meningkatkan volume dan jumlah penjualan. Jika kita sudah mengetahui kebutuhan seorang calon nasabah. Dan interview sendiri ada dua macam bentuk. Seperti yang pertama adalah interview pencarian fakta atau data murni. Tujuannya adalah mendapatkan data atau fakta dari data pribadi calon nasabah atau data keuangan dan minat dari calon nasabah. Dan yang kedua adalah interview dengan motivasi. Interview dengan motivasi ada tujuannya untuk Sepertinya sinyalnya terganggu nih, Nom. Oh iya ya, aku kira aku yang terganggu. Nge-freeze dua-duanya. Nge-freeze dua-duanya. Kita tunggu aja. Mati kali ya Kak wifi-nya mereka tiba-tiba. Kayaknya Iya, ya. bisa jadi.
Halo Bu, terputus ya Bu, sinyalnya ya Bu? Ya, maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, silahkan Bu Dirsia, Bu Katarina, bisa dilanjutkan. Dan di sini di interview itu sendiri ada jenis-jenis pertanyaan yang dimana ada pertanyaan open-ended yang mengungkapkan data subjektif pemilik, pemikiran serta perasaan calon nasabah. Contohnya bagaimana pendapat si calon nasabah mengenai biaya pendidikan yang semakin tinggi atau pandangan calon nasabah mengenai asuransi jiwa. Dan yang kedua, pertanyaan close-ended dan yang mendapat fakta yang relevan dan objektif tentang prospek. Contohnya seperti menanyakan nama pekerjaan, alamat rumahnya calon nasabah, umur, penghasilan, tanggungan, dan keterangan khusus. Dan yang ketiga, pertanyaan kombinasi. Menggabungkan pertanyaan close-ended dengan open-ended, seperti kelas berapa sekarang putra si calon nasabah, bagaimana dengan persiapan dana pendidikannya, atau mengapa, atau adakah pengalaman yang diterima oleh si calon nasabah sendiri. Dan yang keempat adalah pertanyaan klarifikasi, mengatakan kembali dengan kata-kata sendiri dari apa yang disampaikan oleh si calon nasabah, seperti tadi Bapak tadi mengatakan gula, apakah itu benar? Kalau si calon nasabah menghindar dari pertanyaan atau persoalan, si agen pertanyaan harus kalau menghindari pertanyaannya harus diselidiki dengan lemah lembut, jangan terlalu emosi. Dan yang kelima adalah pertanyaan motivasi. Seperti pertanyaan motivasi, contohnya seperti berapa dana yang sudah si calon nasabah siapkan untuk dana darurat, dan siapa yang akan menanggung, siapa yang akan menggantikan tulang punggung keluarga jika si tulang punggung keluarga tersebut meninggal dunia. Itu aja Bu, jenis-jenis pertanyaannya, ada 5. Oke, baik. Terima kasih Bu Katarina Budirsian. Cukup lengkap ya yang disampaikan Bu Katarina tadi mengenai tujuannya, keuntungannya, mengenai juga pertanyaan-pertanyaannya, apa yang bisa disampaikan ke calon prospek. Jadi, hal-hal tersebutlah yang bisa Bu Dirsia dan juga Bu Katarina lakukan ketika ingin melakukan interview atau fact finding seperti itu. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, yaitu kita akan mencapai tujuannya seperti menemukan dan juga mengerti kebutuhan si calon prospeknya seperti apa. Kemudian kita juga bisa menggali kebutuhan-kebutuhan si calon nasabahnya dengan kita semua merekam data pribadi mereka dan juga keuangannya seperti apa. Nah, itu tujuan-tujuannya. Dan juga keuntungannya ya, Bu Katarina Budirsia yang tadi sudah sempat di-mention, yaitu memudahkan kita untuk berpresentasi atau present kepada mereka. Ketika kita mengetahui kebutuhan apa yang mereka ingin dapatkan, kan kita juga semakin tahu cara menyampaikannya seperti apa gitu. Dan juga melancarkan proses closing, dan yang ketiga yaitu meningkatkan volume dan juga jumlah penjualan. Jadi semakin banyak yang kita ketahui, semakin banyak yang kita prospek, tentunya akan semakin perluas juga pemasaran ataupun penjualannya. Oke, clear ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya, mengenai interview ataupun fact finding-nya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai handling and objection. Bentar, saya share screen dulu. Kira-kira Bu Dirsia, Bu Katarina familiar nggak dengan materi ataupun kata dari handling and objection? Belum ya, Bu Katarina, Bu Dirsia ya?
Oke, jadi di handling and objection ini nantinya ada beberapa keberatan-keberatan yang mungkin yang akan dialami sama si calon prospek kita atau calon nasabah kita. Nah, bagaimana sih di sini cara Bu Katarina dan Bu Dirsia untuk menghandling itu semua agar bisa terantisipasi gitu Bu Katarina, Bu Dirsia. Tujuannya apa dalam handling and objection ini? Tujuannya yang pertama itu untuk melengkapi Bu Dirsia dan juga Bu Katarina dengan pengetahuan dan juga keterampilan untuk mengatasi keberatan. Karena kalau misalkan kita berbicara handling and objection itu lebih ke keberatan si calon prospek. Saya izin untuk matikan kamera sebentar ya Bu Dirsia, bukan karena agak mengganggu. Oke, jadi tujuannya itu untuk melengkapi Bu Dirsia dan juga Bu Katarina dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi keberatan-keberatan yang mungkin akan dialami Bu Dirsia, Bu Katarina saat bertemu dengan calon prospek ataupun calon nasabah kita. Gitu, itu untuk tujuannya. Nah, bagaimana untuk sasarannya? Nah, sasaran dari handling and objection ini, Bu Katarina dan juga Bu Dirsia mampu untuk menyebutkan 4 kategori dari keberatan. Nanti akan saya sebutkan apa aja sih kira-kira keberatan yang muncul ketika melakukan handling and objection. Nanti ada 4 keberatan. Kemudian, yang kedua yaitu peserta mampu untuk menangani setiap jenis keberatan. Jadi di sini Bu Dirsia dan Bu Katarina diharapkan bisa menghandling atau mengatasi setiap jenis keberatan yang ada 4 kategori di sini. Jadi setiap keberatan-keberatan tersebut Bu Katarina, Bu Dirsia bisa mengetahui nih bagaimana sih cara mengendalikan keberatan-keberatan tersebut. Seperti itu. Clear ya untuk tujuan dan sasarannya Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Oke, baik. Nah, apa aja sih materinya di dalam handling and objection ini? Yang pasti Bu Katarina dan Bu Dirsia mengetahui maksud dari keberatan tersebut. Kemudian kategori dari keberatan tersebut tuh apa aja? 4 kategori yang saya sebutkan sebelumnya tadi itu apa sih keberatan yang jenis-jenisnya itu apa aja gitu. Kemudian bagaimana menangani setiap jenis dari keberatan tersebut, dan nanti Bu Dirsia dan juga Bu Katarina seperti biasa pasti akan role play. Role play bagaimana cara mengatasi keberatan-keberatan tersebut. Begitu ya Bu Katarina, Bu Dirsia ya. Karena memang untuk kegiatan ini diharapkan Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa nantinya dalam bertemu dengan klien ataupun calon nasabah bisa melakukan yang tadi sudah dipaparkan. Sebelum-sebelumnya juga selling idea-nya seperti apa, selling skill-nya seperti apa. Jadi ketika bertemu calon nasabah itu semua bisa tersalurkan gitu Bu Katarina dan juga Bu Dirsia. Oke. Nah, untuk keberatan Bu Dirsia ataupun Bu Katarina, keberatan akan mengungkapkan pikiran prospek. Keberatan adalah hal yang alami dan normal sehingga bisa diantisipasi. Keberatan di sini adalah kendala-kendala yang mungkin nasabah tersebut akan alami dan nantinya akan bisa disampaikan oleh si nasabah. Itu pun kalau kita nanya ataupun nasabah tersebut bercerita. Nanti ada juga kalau misalkan nasabah tersebut memiliki kendala tetapi dia tidak bisa berbicara kepada kita. Nah, itu kita bisa harus melihat nih situasinya seperti apa dan kita juga harus kira-kira keberatan yang dialami sama nasabah ini seperti apa sih? Apakah terkendala karena mereka kurang percaya sama asuransi yang kita tawarkan, atau mereka di sini nggak ada uang untuk membeli asuransi tersebut? Itu salah satu bentuk keberatan-keberatan yang mungkin mereka tidak mau memberitahu ataupun tidak mau ingin bercerita lebih tentang hal tersebut. Tapi di sini kita harus aware terhadap keberatan-keberatan tersebut. Kita harus melihat apakah keberatan yang dialami sama si calon nasabah kita nanti atau calon prospek kita nanti. Maka dari itu sebetulnya keberatan-keberatan yang nanti akan saya jelaskan di sini itu merupakan hal yang alami dan normal. Nah, di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina harus bisa mengantisipasinya seperti apa. Gitu Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Nah, di sini penjualan atau pemasaran itu sering gagal karena prospek di sini tidak mengungkapkan keberatan yang tersembunyi. Ini yang maksud saya tadi yang saya katakan, mungkin di sini si calon nasabah atau calon prospek kita tidak memberitahu kepada
Bu Dirsi ataupun Bu Katarina, kira-kira keberatannya apa sih? Mungkin mereka memang perlu digali lebih lagi untuk ditanyakan kenapa tidak ingin beli asuransi, kenapa tidak masuk ke dalam finansial mereka untuk membeli asuransi. Hal-hal tersebut yang mungkin Bu Dirsia dan Bu Katarina bisa menggali informasi dari situ dan mengetahui kira-kira keberatan apa aja sih yang mereka alamin sampai akhirnya mereka ingin bercerita ataupun ingin mengungkapkan keberatan-keberatan yang mereka ingin bagikan kepada Bu Katarina, Bu Dirsia. Nanti setelah mereka mengungkapkan keberatan yang mereka ingin katakan, nah Bu Dirsia, Bu Katarina di sini bisa untuk memberikan antisipasi ataupun memberikan solusinya kepada mereka seperti apa gitu. Nah itu tergantung juga dengan keberatan-keberatan yang mereka ceritakan nantinya. Misalkan kalau misalkan mereka kurang percaya terhadap asuransi yang kita tawarkan, nah di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa mengantisipasinya atau memberikan solusinya bahwa Bu Dirsia dan juga Bu Katarina meyakinkan mereka kalau asuransi yang Bu Dirsia Bu Katarina sampaikan itu atau tawarkan tersebut itu merupakan hal yang pasti, hal yang terpercaya. Karena misalkan kita di bawah perusahaan ini. Nah, itu yang membuat kita juga diawasi oleh OJK. Nah, itu kan bentuk salah satu kepercayaan yang kita bisa berikan kepada nasabah. Gitu. Oke, nah apa aja sih keberatan-keberatan yang dari tadi saya katakan? Ada 4 jenis kategori keberatan, Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Yang pertama di sini tidak percaya. Kemudian tidak tergesa-gesa. Yang ketiga tidak ada uang, dan juga yang keempat itu tidak butuh. Nah, kenapa nih 4 jenis keberatan di sini? Yang pertama tidak percaya. Tidak percaya di sini mungkin bisa dicontohkan seperti banyaknya asuransi-asuransi yang bodong seperti itu ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya, tidak memberikan hal yang pasti. Jadi cuman ditawarkan manfaat-manfaatnya, namun ketika kita melakukan klaim itu kita tidak bisa dapatkan. Nah, itu bentuk asuransi-asuransi yang mungkin nasabah tersebut sudah membelinya, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, setelah hal tersebut terjadi, dan Bu Dirsia dan juga Bu Katarina menawarkan kembali asuransi yang berbeda, yang terpercaya, mereka jadi kurang percaya kepada asuransi yang lainnya. Karena dengan adanya experience mereka terhadap asuransi yang buruk seperti itu. Karena adanya mosi-mosi tidak percaya terhadap asuransi. Lebih ke takut untuk membeli asuransi karena tidak adanya rasa trust kepada Bu Dirsia Bu Katarina dalam melakukan pemasaran asuransi. Nah, disinilah peran Bu Dirsia dan juga Bu Katarina dalam memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa asuransi yang Bu Dirsia dan juga Bu Katarina tawarkan tersebut merupakan asuransi yang pasti. Nah, Bu Dirsia di sini bisa memberikan penjelasan mengenai manfaat-manfaatnya seperti apa. Lalu Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa katakan sudah ada beberapa klien ataupun nasabah yang membeli asuransi tersebut dan memang betul ada manfaat yang pasti yang akan keluar ketika terjadi resiko-resiko yang terjadi dalam kehidupan mereka seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari ketidakpercayaan atau jenis dari keberatan yang mungkin dialami oleh si calon prospek atau calon nasabah. Seperti itu. Nah, kalau yang tidak tergesa-gesa di sini mungkin dicontohkan sebagai dalam membeli asuransi tentunya si calon nasabah harus mengetahui kebutuhannya apa dulu. Apakah asuransi untuk pendidikan kah, untuk asuransi untuk keluarganya kah, atau semacamnya. Nah, itu harus kita mengetahui dulu. Jadi ketika kita menawarkan asuransi, kita harus mengetahui kebutuhan nasabah sehingga kita bisa menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu. Karena takutnya kalau misalkan kita melakukan pemasaran ataupun penjualan produk tetapi kita tidak tahu apa yang mereka butuhkan, jadinya terburu-buru atau tergesa-gesa dalam menawarkan asuransi, namun tidak masuk ke dalam prospek mereka, tidak masuk ke dalam kebutuhan mereka, itu kan nantinya tidak terjadi sinkronisasi ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya dalam melakukan pemasaran ataupun penjualan. Seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu nih manfaat atau kebutuhan yang nasabah ataupun calon prospek itu butuhkan. Nantinya si calon prospek ataupun nasabah di sini juga dalam membeli asuransi tersebut
harus bisa scanning dulu apakah ini memang masuk ke dalam kebutuhan mereka atau tidak, apakah memang ini yang mereka betul-betul butuhkan atau tidak sesuai dengan produk yang mereka inginkan. Nah, itu juga harus dilihat terlebih dahulu. Jadi biar sama-sama mendapatkan manfaatnya Bu Dirsia juga. Bu Dirsia Bukatarina nanti akan mendapatkan nasabahnya untuk membeli asuransi, dan nasabahnya tersebut pun akan mendapatkan manfaat yang pasti juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, jenis keberatannya itu tidak ada uang. Ini apakah Bu Dirsia dan juga Bu Katarina ketika melakukan pemasaran ataupun penjualan, apakah ada isu-isu seperti ini Bu Dirsia Bu Katarina? Dalam membeli asuransi langsung nanti ditembak sama nasabahnya atau calon klien kita, kayak sorry Bu Katarina Bu Dirsia untuk sekarang tidak bisa untuk membeli asuransi tersebut karena kondisi finansial kita bla 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 seperti itu. Apakah ada sebelum-sebelumnya yang dialami Bu Katarina Bu Dirsia? Untuk sebelumnya belum ada, Bu. Belum ada ya Bu Dirsia Bu Katarina ya. Oke, berarti responnya masih cukup baik ya Bu Dirsia Bu Katarina ya dalam melakukan pemasaran ataupun penjualan produk seperti itu. Nah, kalau misalkan jenis keberatan yang ketiga ini tidak ada uang yang dialami oleh nasabah ataupun calon klien kita, ataupun calon nasabah kita, ini mungkin aja bisa terjadi karena kondisi finansial mereka yang kurang stabil mungkin. Nah, itu juga Bu Dirsia Bu Katarina harus bisa mengetahui celahnya di mana dalam mengantisipasi keberatan yang masuk ke dalam kategori ketiga ini. Mungkin Bu Dirsia Bu Katarina bisa memberikan selling point yang lainnya dalam memberikan antisipasi untuk keberatan yang masuk ke dalam tidak ada uang ini. Gitu Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Nah, yang keempat, itu tidak butuh. Mungkin mereka belum aware dalam kebutuhan asuransi jiwa yang Bu Dirsia ataupun Bu Katarina sampaikan. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya Bu Dirsia dan juga Bu Katarina mengantisipasi dalam jenis keberatan, yaitu tidak butuh dalam asuransi yang Bu Dirsia Bu Katarina sampaikan kepada calon nasabah. Ini bisa Bu Dirsia Bu Katarina sampaikan selling awareness ataupun selling idea yang Bu Katarina ataupun Bu Dirsia bisa untuk jelaskan kira-kira seperti apa sih selling idea ataupun selling awareness yang bisa Bu Dirsia Bu Katarina sampaikan agar calon prospek kita di sini merasa butuh sama apa yang kita tawarkan, seperti itu. Jadi mereka menjadi aware terhadap kepemilikan asuransinya. Begitu Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Apakah sampai di sini clear? Oke, clear ya Bu Dirsia Bu Katarina ya. Jadi tadi apa aja Bu Dirsia dan juga Bu Katarina keberatan-keberatan yang bisa aja muncul ketika melakukan pemasaran ataupun penjualan. Bisa diulangin kembali mungkin Bu Katarina Bu Dirsia? Sebelum saya lanjut, mungkin bisa dijelaskan, sebentar dulu Bu Dirsia Bu Katarina, saya izin toilet sebentar aja Bu. Oke Bu Dirsia Bu Katarina, mungkin bisa dijelaskan apa aja sih tadi yang saya katakan keberatan-keberatannya, 4 jenis keberatan tersebut. Nah, nanti Bu Dirsia Bu Katarina juga bisa memberikan contohnya seperti apa nih dalam mengatasi keberatan-keberatan yang tadi ada 4 jenis tersebut. Silahkan Bu Katarina Bu Dirsia, mau siapa dulu? Bebas kalau saya mah. Jika seorang nasabah keberatan dalam 4 hal ini, maka yang pertama tidak percaya, kita
kita harus memberikan hal yang pasti. Misalnya, ya, Ibu, ya, perusahaan ini sudah mendapatkan izin dari BCTL dan juga memberikan manfaat-manfaat seperti sudah ada nasabah yang mendapatkan manfaat dari produk ini. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tidak tergesa-gesa. Itu kita harus mengetahui kebutuhan nasabah supaya kita harus mengetahui kebutuhan nasabah supaya apakah mereka betul butuh asuransi atau tidak. Dan yang ketiga, tidak ada uang atau kondisi finansial yang kurang stabil, maka kita harus mengantisipasi untuk memberikan selling point. Misalnya Bu, kalau Ibu tidak mau membeli asuransi, maka jika terjadi suatu risiko, maka keluarga Ibu siapa yang harus membiayai kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti itu. Yang ketiga. Kalau yang keempat, tidak butuh atau belum aware terhadap asuransi, maka kita harus mengantisipasi untuk memberikan selling idea. Misalnya Ibu tidak mau membeli asuransi jika terjadi suatu risiko, keluarga Ibu akan butuh finansial yang lebih banyak. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dirsia sudah mencoba untuk mereview kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi. Boleh Ya. Bu Katarina, Bu, kira-kira tadi apa yang sudah saya sampaikan, 4 kategori dari keberatan. Empat jenis keberatan. Keberatan adalah yang pertama adalah tidak percaya, seperti yang seperti penipuan asuransi yang menjual asuransi tapi manfaatnya tidak pasti. Dengan ini kita harus membangun kepercayaan dari si calon nasabah, seperti menjelaskan manfaat-manfaat dari asuransi jiwa tersebut. Dan yang kedua, bisa menjelaskan kalau perusahaan asuransi sudah mendapatkan izin dari OJK, dan kalau bisa memberikan referensi seperti perusahaan atau orang-orang yang sudah mengikuti asuransi. Dan yang kedua, tidak tergesa-gesa di mana kita harus mengetahui kebutuhan si calon nasabah supaya kita bisa memberikan solusi untuk kebutuhan si calon nasabah tersebut. Dan untuk nasabah sendiri harus melihat atau mengetahui juga kebutuhannya sendiri untuk tidak salah membeli asuransi, untuk tidak salah membeli produk asuransi. Dan yang ketiga, tidak ada uang di mana kita harus mengantisipasi dengan memberikan atau mendengarkan mereka dengan selling awareness, atau kita menawarkan produk lain yang sesuai kebutuhan si calon nasabah. Dan yang keempat, tidak butuh kita untuk jenis keberatan yang keempat, kita bisa menyadarkan si calon nasabah dengan selling awareness, karena risiko bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Jadi harus
Jadi kita harus mengantisipasi. Memang kita sendiri tidak butuh asuransi, tapi keluarga kita membutuhkan asuransi. Itu aja, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya. Tadi telah memaparkan kembali apa yang tadi saya paparkan mengenai 4 jenis keberatan. Jadi 4 jenis keberatan inilah yang terbagi di handling and objection, ada tidak percaya, tidak tergesa-gesa, tidak ada uang, dan tidak butuh. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bagaimana cara mengantisipasinya dan juga mengendalikannya seperti apa kalau misalkan keempat hal tersebut memang nantinya dihadapi sama Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Seperti itu Bu Dirsia dan Bu Katarina. Oke, nah bagaimana sih cara memotivasi prospek itu untuk membeli? Nah, di sini kita bisa memberikan tekanan pada motif membeli yang sudah Bu Dirsia dan juga Bu Katarina munculkan. Kemudian juga Bu Dirsia, Bu Katarina di sini bisa menggambarkan benefit-benefit ataupun manfaat-manfaat dari rekomendasi dari Bu Dirsia dan juga Bu Katarina dengan si motif prospeknya. Jadi Bu Dirsia, Bu Katarina dalam menghadapi calon nasabah kita, untuk memotivasi mereka membeli produk yang kita pasarkan atau jualkan, di sini Bu Katarina, Bu Dirsia bisa memberikan gambaran-gambaran manfaat-manfaat yang bisa Bu Katarina dan juga Bu Dirsia sampaikan. Manfaat-manfaatnya itu sesuai dengan tergantung dengan produk-produk yang nanti Bu Dirsia dan juga Bu Katarina sampaikan. Tentunya manfaat yang bisa diberikan oleh Bu Dirsia dan juga Bu Katarina adalah manfaat yang pasti. Karena ketika mereka membeli produk asuransi di kita, tentunya mereka akan mendapatkan manfaat yang pasti, proteksi yang pasti. Hal tersebut pasti Bu Dirsia dan juga Bu Katarina harus tekankan dalam memotivasi mereka untuk membeli produk yang Bu Dirsia dan juga Bu Katarina pasarkan. Seperti itu Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Nah, kalau misalkan di sini jika prospek termotivasi oleh proteksi, berarti di sini tekankan pada tujuan khusus yang bisa terukur. Dan juga tekankan bahwa prospek telah merencanakan dengan baik untuk mencapai tujuan masa depannya. Karena kalau misalkan kita berbicara proteksi, tentunya ada beberapa planning ataupun rencana-rencana yang mungkin nasabah sudah yang sudah mereka planning ataupun rencanakan ke depannya seperti apa gitu untuk masa depannya. Nah, di sini juga Bu Katarina ataupun Bu Dirsia caranya adalah dengan menekankan bahwa si prospek telah merencanakan dengan baik untuk mencapai tujuan di masa depannya. Dengan cara, yaitu dengan memiliki asuransi jiwa tersebut. Itu kalau misalkan si prospek di sini termotivasi oleh proteksi. Karena proteksi ini kan akan nyambung ke manfaat dari asuransi jiwa tersebut ya, Bu Katarina dan juga Bu Dirsia. Seperti itu. Itu kalau misalkan si prospek termotivasi oleh proteksi. Di sini juga ada beberapa kategori lagi, kalau misalkan di sini prospek termotivasi oleh cinta dan kasih sayang. Maksudnya apa sih cinta dan kasih sayang di sini? Nah, untuk kata cinta dan kasih sayang di sini adalah tekankan bahwa si prospek ataupun calon prospek kita nanti itu bertanggung jawab kepada keluarga mereka. Mungkin Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa tekankan di sini dengan adanya asuransi jiwa bapak atau ibu di sini ketika terjadi resiko atau meninggalkan keluarga yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, keluarga bapak atau ibu pastinya akan tetap terproteksi dengan adanya asuransi jiwa tersebut, tetap bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya tanpa memikirkan utang-utang yang ada, finansial yang mungkin itu bersumbernya dari bapak atau ibu, seperti itu. Di situ Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa tekankan. Itu kalau misalkan kita berbicaranya termotivasi oleh cinta dan kasih sayang ya, itu kita bisa hubungkan dengan hubungan mereka dengan keluarga. Mungkin aja mereka sebagai tulang punggung harus mencari pemasukan-pemasukan ataupun dana-dana yang harus tercover keluarga mereka gitu. Nah, Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa menekankan hal tersebut kepada mereka bahwa bagaimana tanggung jawab mereka kalau misalkan mereka meninggalkan keluarga mereka yang kita tidak tahu, yang kita tidak ketahui kapan itu terjadi, agar keluarga mereka pun tetap bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya. Gitu. Clear Bu Dirsia dan juga Bu Katarina? Mantap, jempolnya mana Bu? Jempolnya Bu Katarina nih yang selalu ada. Dan juga senyuman Bu Dirsia. Oke, lanjut.
Nah, kalau misalkan tadi itu prospek termotivasi oleh cinta dan kasih sayang. Di sini kita berbicara lagi mengenai jika prospek perlu untuk merasa penting. Nah, Bu Dirsia Bu Katarina di sini Bu Dirsia Bu Katarina harus bisa melihat situasinya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa prospek ini merasa yakin? Apakah dihubungkan dengan keluarganya kah? Atau dihubungkan dengan rasa kepentingan mereka kah? Atau dihubungkan dengan proteksinya kah? Nangkep ya Bu Katarina Bu Dirsia ya, kenapa kita bisa harus membaca situasi dari si calon prospek di sini. Karena kalau misalkan, oh ini kayaknya memang mereka bertanggung jawab nih sama keluarga mereka, ini kayaknya tulang punggung keluarga nih. Nah, kita bisa masuk dengan cara kategori yang jika prospek termotivasi oleh cinta dan kasih sayang. Nah, kalau misalkan di sini jika prospek perlu untuk merasa penting. Nah, di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina tekankan seberapa besar ketergantungan orang lain kepada si prospek. Yang seperti saya bilang tadi, contohnya mereka menjadi tulang punggung. Dan bagaimana kalau si prospek itu akan berpengaruh kepada masa depan dari orang yang terdekatnya. Bagaimana kalau misalkan Bapak atau Ibu nantinya terjadi resiko, lalu keluarga Bapak Ibu seperti apa? Apakah bisa tetap menjalankan kehidupan seperti biasanya? Apakah bisa mengcover seluruh biaya yang biasa dikeluarkan oleh si prospek tersebut atau Bapak atau Ibu? Seperti itu, Bu Dirsi atau Bu Katarina. Clear ya Bu ya? Bedanya dari si cinta dan kasih sayang dan juga merasa penting di sini. Oke? Paham Bu Katarina Bu Dirsia? Clear? Clear ya? Oke, baik. Tidak hanya itu, Bu Dirsia dan juga Bu Katarina, di sini kita juga bisa melihat jika prospek di sini perlu adanya pengakuan sosial. Maksudnya apa nih? Perlu adanya pengakuan sosial. Di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa menekankan bahwa dengan menjelaskan si calon prospek ini telah melakukan hal yang semestinya, yang sesuai dengan tanggung jawabnya, dan apa yang telah dilakukan prospek itu adalah benar. Mungkin ketika mereka sudah contohnya seperti ini, kalau misalkan mereka sudah nge-planning ataupun sudah merencanakan kehidupan mereka seperti apa untuk masa depan mereka, nah di sini Bu Katarina dan juga Bu Dirsia bisa untuk menekankan bahwa hal yang mereka lakukan tersebut adalah benar. Tapi itu bisa didukung dengan cara yang lain, dengan cara memiliki asuransi jiwa. Jadi Bu Dirsia Bu Katarina bisa melakukan pengakuan bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan on track-nya. Contoh, yang saya ulang lagi, contoh kalau misalkan mereka sudah membuat planning untuk masa depan mereka, tapi mereka belum punya asuransi jiwa di sini. Nah, Bu Dirsia, Bu Katarina bisa dengan cara, oke, bagus Bu, Bapak atau Ibu sudah merencanakan atau nge-planning kira-kira apa aja sih untuk masa depan anak atau Bapak atau keluarga Bapak atau Ibu. Tetapi mungkin bisa didukung dengan cara memiliki asuransi jiwa, karena dengan adanya asuransi jiwa itu juga bisa mendukung masa depan Bapak atau Ibu. Seperti itu. Nah, harus diberikan pengakuan terlebih dahulu di awal, baru Bu Dirsi dan juga Bu Katarina bisa menambahkan ataupun memberikan solusinya dengan cara dukungan-dukungan, memberikan solusi seperti memiliki asuransi jiwa. Seperti itu. Jadi harus dihubungkan antara pengakuan sosial yang sudah mereka lakukan, itu dianggap benar dan memang betul menurut Bu Dirsia dan juga Bu Katarina, lalu didukung dengan kepemilikan asuransi jiwa. Seperti itu. Nah, yang kelima berarti di sini, jika prospek perlu mengakumulasi dan juga menjaga kesejahteraan. Nah, di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina menekankan dengan memperlihatkan kepada prospek atau calon nasabah bahwa mereka telah mengatur serta mengendalikan status keuangannya. Oke. Jadi Bu Dirsia dan juga Bu Katarina di sini memperlihatkan kepada si prospek kalau mereka ini memang sudah mengatur semua status keuangannya seperti apa. Gitu. Dan juga Bu Dirsia dan juga Bu Katarina di sini menekankan kalau misalkan mereka di sini sudah secara detail, secara terstruktur sudah mengendalikan status keuangan mereka seperti apa, sudah nge-planning finansial mereka seperti apa. Gitu. Itu ketika prospek tersebut perlu untuk mengakumulasi dan menjaga kesejahteraannya. Tapi kalau misalkan mereka
belum mengendalikan status keuangannya seperti apa, belum struktur finansial mereka seperti apa. Nah, Bu Dirsia, Bu Katarina juga di sini bisa membantu mereka dengan cara mungkin perhitungan-perhitungan yang kemarin sudah diberikan oleh Mbak Ega, seperti itu ya. Nah, ini bisa aja Bu atau Bapak atau Ibu dengan usia Bapak Ibu segini, pengeluaran Bapak Ibu segini dalam setiap bulannya. Nah, yang akan dibutuhkan Bapak atau Ibu untuk ke depannya atau masa depannya segini ya Bapak Ibu dengan cara penghitungannya yang sudah saya hitung bla 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 bla. Nah, seperti itu Bu Dirsa dan juga Bu Katarina. Clear ya Bu ya mengenai pengakumulasi atau menjaga kesejahteraan dalam status keuangan para calon nasabah atau calon prospeknya. Oke. Kemudian jika di sini asuransi yang dicari, jika asuransi jiwa yang memang betul-betul dicari sama si nasabah. Nah, di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina tentunya harus menekankan bahwa asuransi jiwa akan menciptakan dan mempertahankan suatu tingkat hidup dengan segera. Tentunya di sini Bu Dirsia dan juga Bu Katarina sudah tahu lah ya, kalau dengan adanya asuransi jiwa, calon prospek kita akan mendapatkan benefit apa, akan tercovernya seperti apa, akan terjamin masa depannya seperti apa ketika memiliki asuransi jiwa. Nah, di sini bisa Bu Dirsa dan juga Bu Katarina tekankan. Ketika memang si nasabah di sini betul-betul ingin memiliki asuransi jiwa gitu. Jadi mereka akan semakin yakin gitu Bu Dirsi dan juga Bu Katarina dalam memiliki produk asuransi jiwa gitu. Sampai di sini clear Bu Dirsi Bu Katarina? Oke, jadi itu beberapa motivasi ya Bu Katarina Bu Dirsi ya dalam memprospek mereka untuk membeli, dalam prospek mereka untuk memiliki asuransi produk asuransi jiwa. Ada sekitar 6 tadi kategorinya dan juga 4 keberatan yang mungkin dialamin sama calon nasabah kita nantinya. Gitu Bu Dirsi dan juga Bu Katarina. Mungkin ada tambahan dari Mbak Mega atau Kak Ega tentang handling and objection. Sebelum kita role play nih Kak. Oh, belum ada Mbak Nomi. Belum ada ya? Oke, Belum ada. terima kasih. Nah, untuk materi handling and objection, seperti itu Bu Dirsia dan juga Bu Katarina. Cukup singkat, tapi apakah Bu Dirsia dan juga Bu Katarina paham apa yang disampaikan secara terstruktur tadi, Bu Dirsia Bu Katarina, mengenai handling and objection, bagaimana cara mengantisipasinya dengan keberatan-keberatan, dan juga bagaimana cara memotivasi calon si prospek ini untuk membeli. Paham ya Bu Dirsia Bu Katarina ya? Boleh Bu, suaranya dikeluarkan. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Ya. Nah, sebelum kelas ini berakhir, tentunya kita tidak lupa untuk harus role play ya Bu ya. Karena semakin kita banyak latihan, semakin kita banyak role play, tentunya akan semakin terbiasa buat Bu Dirsi dan juga Bu Katarina. Oke Bu? Siap? Sudah siap? Atau masih mau minum dulu sebelum memulai role play? Saya persilahkan ya Bu ya, kalau misalkan mau minum dulu. Oke, kalau misalkan nggak ada, Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa nih berikan role play dalam handling and objection-nya seperti apa. Boleh ke saya dulu, nanti baru misalkan Bu Katarina ke saya. Nanti setelah itu Bu Dirsia, Bu Katarina juga it's okay, nggak apa-apa. Boleh Bu Katarina dulu ke saya? Boleh ya Bu? Suaranya agak lebih kencang ya Bu? Bentar. Iya ya Bu. Saya tunggu Bu. Bu, di sini role play-nya mengenai handling Keberatan tersebut objection Bu. ya? Iya. Oke. Bagaimana Coba cara ya, Ibu Bu. bisa mengendalikan atau mengantisipasi keberatan-keberatan yang nanti saya akan bisa sebutkan gitu. Oke, Bu, dicoba ya, Bu. Boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan baik Bu. Sekarang Ibu kegiatannya apa ya, Bu?
Saya ibu rumah tangga aja nih, Bu, kebetulan. Kalau gitu suami ibu aja yang kerja ya? Kebetulan suami saya yang kerja. Karena Oh. saya sudah sempat bekerja dulu, tapi karena suami saya nyuruh saya di rumah aja, jadi ya udah deh saya di rumah aja. Karena harus ngikutin kata suami ya, Bu. Iya, Bu, betul. Harus Kenapa ngikutin tuh, Bu? kepala Ada apa, keluarga. Bu? Gini, Bu, pas ada urusan sama suami. Kata Bu Dirsi, saya ada urusan sama suami. Oke. Supaya bisa tertawa sedikit. Iya, betul, Bu. Memang kalau kalau jadi serius jadi ini ya, Bu, ya, jadi kaku nanti ya. Iya, Bu. Gini, Bu. Tadi saya belum mengenalkan diri ya, Bu. Maaf. Nama saya Iya, Ibu dengan Katarina. siapa, Bu? Saya Katarina, Bu. Dan maaf, Bu. Nama Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Ratna, Bu. Oh, Ibu Ratna. Ibu Ratna, saya dari perusahaan asuransi jiwa. Sebelum Oke. saya masuk ke produk kami, saya bisa berbincang-bincang sedikit dengan Ibu kan? Ibu Boleh, ada waktu, tapi Bu? saya buru-buru sih, Bu. Jadi jangan lama-lama ya, Bu ya. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Gini, Bu. Kan Ibu kan sekarang ibu rumah tangga. Terus Ibu ada kendala nggak ngurus keluarga? Kalau kendala mungkin ya pemasukannya hanya dari suami saya aja sih, Bu. Karena kan saya nggak bekerja. Jadi memang harus stabil dari suami saya aja gitu. Oh, jadi tumpung keluarga hanya suami ya, Bu? Mm-mm. Income-nya dari suami. Kalau gitu, Bu, kalau gitu, Bu, di sini saya mau menawarkan produk kami, Produk apa tuh, Bu? produk asuransi jiwa, Bu. Aduh, saya kalau ngomongin asuransi jiwa, saya punya pengalaman yang nggak enak nih, Bu. Jadi saya masih kurang percaya kalau misalkan saya harus beli lagi asuransi jiwa, Bu. Oh, itu karena Ibu tidak teliti dalam membaca proposal dari asuransi tersebut, Ibu. Saya udah teliti kok, Bu, dalam membaca proposal, dan Mungkin ternyata Ibu, memang nggak dapat saya manfaatnya, Bu. ya itu berarti asuransi yang penipuan asuransi dong, Bu. Itu Emang harusnya kayak gimana, Bu? ya kalau asuransi kami itu sudah mendapatkan izin dari OJK, Bu. Oke. Ya, dan Lalu? manfaat-manfaatnya pasti. Manfaatnya seperti apa, Bu, maksudnya? Manfaatnya seperti jika tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan, meninggal dunia, kan otomatis tidak bukan seperti ibu yang ibu rumah tangga tidak bekerja. Jika tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan, otomatis income-nya ibu tidak ada income. Jadi jika ibu memakai asuransi jiwa ini, tujuannya adalah memberikan proteksi kehilangan finansial jika terjadi meninggal dunia kepada tulang punggung keluarga tersebut. Jadi ibu bisa, ketika kehilangan tulang punggung keluarga, ibu masih bisa melanjutkan kehidupan ibu dengan manfaat dari asuransi tersebut. Oh gitu ya, Bu. Tapi kan Iya, karena Bu. sekarang saya nggak kerja, kayaknya saya nggak perlu-perlu amat deh, Bu. Kan ibu tidak bukan sekarang untuk keperluannya, bukan untuk sekarang, Bu, kan nanti masih ada. Kita kan menjalani kehidupan. Bahasa Indonesia gimana ya? Nggak apa-apa, Bu. It's okay. Maksudnya kehidupan kan berjalan, Bu. Dan resiko bisa terjadi kapan saja. Kita tidak tahu.
Risikonya mau terjadi bisa sekarang, besok, atau kapan saja dan di mana saja. Jadi kita mengantisipasi dengan asuransi ini, Bu. Oke. Tapi kayaknya kalau buat sekarang saya nggak dulu deh, Mbak, kalau asuransi. Ya, nggak apa-apa. Saya saya kasih ada brosur saya. Nanti Ibu coba dilihat-lihat dulu. Mungkin suatu hari Ibu membutuhkan asuransi ini. Kan Oke. sayang, Bu, jika terjadi sesuatu ke tulang punggung keluarga kan Ibu tidak mendapatkan income. Dengan asuransi ini kan Ibu bisa melanjutkan kehidupan Ibu. Oke, nanti saya pikir-pikir dulu ya, Mbak ya. Ya, baik, Bu. Oke deh. Dan jika Thank you, Ibu Mbak. butuh, ya Ibu butuh bisa menghubungi saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Terima Mbak kasih Katarina ya. Bu. Ya, Bu Ratna, terima kasih ya. Salam buat keluarga. Oke, terima kasih. Oke, Bu Katarina. Iya, Bu. Mungkin tadi agak terlalu cepat masuk ke produk ya, Bu. Mungkin Iya, Bu. tadi agak Bingung. bingung ya, Bu ya. Mungkin Iya. gara-gara tadi saya bilang ibu rumah tangga, jadinya bingung untuk mengajak masuk ke asuransi jiwanya Iya, gimana Bu. gitu ya, Bu ya. Sama bahasanya, Bu. Jadi kita bingung mau bicara. Oh, sama terkendala bahasa juga Iya. ya, Bu ya. Oke, mungkin tadi sebelum masuk ke produk, mungkin Bu Katarina bisa nanya dulu seperti apakah suami Ibu sudah punya asuransi jiwa atau belum? Oh, Apakah iya, sudah betul. didaftarkan belum? Betul, Seperti betul. itu. Karena Ya, di baik, sini baik. saya sebagai ibu rumah tangga, berarti kan di sini yang bisa mengcover seluruh biaya kan suaminya. Nah, kira-kira apakah sudah memiliki asuransi? Kalau misalkan belum, nanti kita bisa arrange waktu lagi, Bu, untuk bertemu suaminya, melakukan kita bahas lagi sekiranya perlu atau tidak asuransi ini untuk keluarga Ibu. Seperti itu kira-kira, Bu, sebelum masuk ke Iya. produknya lagi. Ya, baik, Gitu, Bu. Bu Katarina. Baik, Bu. Tapi Terima kasih. thank you ya, Bu, ya, untuk sudah mau mencoba role play-nya. Nanti semoga bisa lebih mengembangkan atau memperluas lagi, Bu. Terima Baik, kasih, Bu Katarina. Bu. Oke, silakan Bu Dirsia. Mungkin kalau Bu Dirsia bisa langsung ke Bu Katarina juga nggak apa-apa, Bu. Nanti Bu Katarina bisa sebutkan keberatan-keberatannya ya, Bu, ya, seperti apa, biar Bu Dirsia bisa mengantisipasinya seperti apa, gitu, Bu Dirsia, Bu Katarina. Silakan, Bu. Halo, Bu Katarina. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu? Baik-baik aja, Bu. Apa kabarnya? Baik juga, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Bagaimana ya kabar anak-anak Ibu? Oh, belum ya? Oh, satu. Bu, ya, kita bisa sebentar ya. Silakan. Iya, Bu. Saya boleh bertanya, Bu. Apakah Ibu udah menyiapkan asuransi untuk anak Ibu? Udah terpikirkan, tapi belum ada niat untuk membeli asuransi. Oh, jadi juga Ibu udah punya planning untuk ke depan untuk asuransi untuk anak Ibu. Kalau begitu baik, Bu, karena Ibu sudah ada planning untuk menyiapkan asuransi untuk anak Ibu itu baik, karena jika terjadi suatu risiko maka Ibu tidak khawatir karena anak Ibu sudah ada yang akan membiayai biayanya, Bu. Jadi itu bagus, Bu, karena Ibu sudah punya planning untuk menyiapkan asuransi untuk anak-anak Ibu. Iya, Bu. Ya. Tapi kendalanya adalah saya tidak punya cukup uang
Iya Bu, karena ya saya mengerti Bu. Saat ini kan saat ini mengenai prospek ini saya bukan untuk membebaskan Ibu. Saya bukan untuk membebaskan Ibu, tapi saya hanya mau memberikan solusi Bu. Berikan solusi Bu. Karena Ibu coba pikir-pikir dulu. Saya sudah pikirkan Bu, tapi uangnya tidak ada karena saya tidak bekerja juga. Oh tidak, Ibu tidak ada uang Ibu. Iya. Ibu tidak ada uang yang Bu. Soal finansial itu tidak ada uang. Saya mengerti keberatan Ibu, tapi bukankah hidup ini bisa terjadi risiko apapun dimanapun dan pada siapapun Bu. Jadi ibu hanya mengeluarkan biaya sedikit untuk asuransi, maka jika terjadi suatu risiko, ibu bisa memproteksi hidupnya Bu. Jadi anak Ibu, jika terjadi suatu risiko, maka anak Ibu bisa bukan kepada anak Ibu, tapi jika Bu hanya ya bukan risiko itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi Ibu ini untuk negara, tapi saya memberikan Bapak Ibu. Jadi jika terjadi suatu risiko pada keluarga kita yang kita tinggalkan itu, kita bisa mengeluarkan biaya sedikit untuk asuransi ini, maka jika terjadi risiko kan Ibu, keluarga Ibu yang tinggalkan itu akan menjalankan hidup dengan bisa melanjutkan kehidupan dengan baik Bu. Nanti saya bisa dulu ya, kalau ada uang saya bisa membeli. Baik, tidak apa-apa. Baik. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Udah Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dirsia ya sudah mau mencoba role play-nya juga mengenai handling and objection. Jadi, saya summary kembali untuk materi handling and objection ini, Bu Dirsia dan juga Bu Katarina di sini diharapkan bisa untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi keberatan-keberatan yang mungkin nanti saja akan kita hadapkan ya Bu Dirsia, Bu Katarina ketika ketemu dengan calon nasabah kita. 4 keberatannya itu seperti yang tadi sudah saya paparkan juga, seperti tidak percaya, tidak tergesa-gesa, tidak ada uang atau tidak butuh. Nah, di situ Bu Dirsia dan juga Bu Katarina harus mengetahui cara mengendalikannya seperti apa gitu. Oke, jangan lupa juga untuk ini ya Bu ya, bertemu dengan orang baru ataupun melakukan selling skill yang sebelumnya sudah dijelaskan ya Bu Dirsia, Bu Katarina ya. Oke, bisa ada tambahan dari Mbak Mega atau sudah cukup? Cukup Mbak Nomi. Cukup ya, Mbak Mega. Nah, Bu Dirsia, Bu Katarina, untuk handling object and objection ini, Bu Dirsia dan juga Bu Katarina bisa tugasnya untuk membuat list kenapa orang di sini tidak mau membeli asuransi jiwa.
Gitu Bu Dirsia dan Bu Katarina. Nah, kira-kira bisa Bu Katarina, Bu Dirsia ini ya, tuliskan ataupun ngelis ya, kira-kira kenapa sih orang-orang di sini masih belum mau beli asuransi jiwa, faktornya kira-kira apa aja, gitu. Itu aja sih Bu Dirsia, Bu Katarina, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Bisa, Bu. Sudah ya? Bu, bisa dibilang tugasnya? Tugasnya adalah Bu Dirsia, Bu Katarina ngelis kenapa orang tidak membeli asuransi jiwa. Buat list kenapa orang tidak membeli asuransi jiwa. Oke, itu di kolom chat sudah saya kirimkan ya Bu ya untuk absensi. Mohon dipilih nanti yang hari ini, tanggal 16. Bentar, saya kirim. Yang ini ya Bu ya, tanggal 16 bulan 1, 2023, Handling and Objection dengan nama trainernya saya, Naomi Aditya. Oke, terima kasih Bu Dirsia dan Bu Katarina untuk hari ini. Kita bertemu di hari besok ya Bu ya. Ya, sampai Terima besok, kasih, Bu. selamat Terima siang kasih. semuanya. Terima kasih. Bu Dirsia, Iya. Bu Katarina, bye guys.